Yang berikutnya tentu saja adalah yang saya bilang tadi, ternyata di dalam sayur dan buah itu bisa juga ada yang namanya senyawa amins dan salisilat terutama. Nah, salisilat misalnya, salisilat itu adalah suatu senyawa yang secara alamiah ada di dalam sayur, beberapa sayur dan buah. Karena tujuan dari salisilat ini sebetulnya adalah dia produk senyawa natural yang membuat dia nggak gampang busuk. Nah, begitu pula dengan kopi, rempah, madu, dan beberapa, tentu saja ada asam salisilat yang kita pakai sebagai obat, ya, obat sakit kepala, Mas. Salicylic acid, ya. Nah, itu sebabnya kenapa bule kalau misalnya dia makan, kita punya rendang, kita punya kita punya gulai. Itu kerap kali kalau mereka sakit perut, bukan karena sambal, bukan karena cabai, bukan karena santan. Bisa juga dia intoleransi dengan si salisilat tadi. Kurang lebih seperti itu, Mas. Baik dok, kemudian untuk seseorang yang memiliki alergi, apakah itu sudah dipastikan orang itu harus menghindari makanan tertentu itu tersebut ya, maksudnya makanan yang berkaitan dengan alerginya? Begini, biasanya kita nggak mau beli kucing dalam karung ya Mas ya, jadi nah gini, yang disebut dengan alergi itu bisa lebay banget. Lebaynya tuh bisa sampai saya mengatakan anaphylactic shock. Anaphylactic shock itu bikin orang juga jadi meninggal juga ada. Bahkan di negara-negara barat kita ketemu banyak sekali anak-anak kecil yang memang alergi dengan kacang. Itu sebabnya kenapa di dalam produk-produk kemasan itu sering ditulis containing nuts. Jadi mengandung derivat kacang atau mengandung kacang itu sendiri. Jadi buat mereka yang alergi udah hati-hati, jangan makan ini. Gitu loh ya. Jadi saya jarang ketemu anak-anak alergi kacang di Indonesia, mungkin karena kita pemakan kacang. Tetapi untuk kalangan orang-orang barat, orang-orang bule, mereka banyak sekali yang alergi dengan kacang, Mas. Ya, jadi itu sebabnya kenapa mereka juga di luar negeri, negara maju khususnya, memberlakukan aturan anak-anak itu tidak berbagi bekal. Nah, ini penting nih. Ya, kita tidak boleh berbagi bekal. Nanti kalau suatu hari pandemi sudah selesai, insya Allah, kita tidak berbagi bekal. Karena kita nggak pernah tahu anak tetangga sebelah itu makanannya mengandung apa. Dan mungkin juga anak kita alergi, Mas. Gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.